Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pejuang SNBT UTBK 2023. Gak kerasa banget ya kita udah di penghujung teman-teman di H-1 UTBK. Kak Sugeng doakan yang teman-teman nanti besok tes dilancarkan dan mendapatkan hasil yang maksimal, oke? Jangan lupa teman-teman untuk beristirahat. Di video kali ini Kak Sugeng akan bahas mode rusuh UTBK 2023 TPSPK spesial di H-1, oke? Tanpa berlama-lama, teman-teman jangan lupa like video ini dan share juga ya. Makasih teman-teman yang udah like, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, di H-1 UTBK ini teman-teman, Kak Sugeng ingin tahu ya, seberapa siap sih teman-teman. Dari 10% sampai 100%, sudah berapa persenkah kalian siap UTBK? Tulis hasilnya di kolom komentar ya, Kak Sugeng tunggu, oke? Yang kedua, teman-teman Kak Sugeng berpesan, jangan berhenti berjuang. Jangan merasa gagal karena kalian belum bertanding. Lakukan yang bisa kalian lakukan dengan waktu yang tersisa ini. Oke? Oke. Dan yang ketiga teman-teman Kak Sugeng berpesan ya. Ingat kata-kata ini. Orang yang bisa adalah orang yang mengalami. Dan orang yang mengalami adalah orang yang melakukan. Jadi kalau teman-teman mau bisa, lakukan. Oke? Langsung aja teman-teman ya. Nah, di sini mode rusuhnya adalah teman-teman untuk materi eksponen ya. Teman-teman wajib tahu beberapa rumus sebagai berikut. Jadi ada yang namanya misal kita punya A pangkat N ya dikali A dipangkatkan M, itu kan pangkatnya itu ditambah. Nah, kemudian kita juga A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M, itu kan pangkatnya dikali. Nah, kita juga punya A pangkat N dibagi A pangkat M, itu adalah A pangkat N min 1, N min M. Jadi dikurangi. Dan juga teman-teman ini sering muncul A pangkat N itu adalah 1 per A pangkat negatif N. Atau ini negatif, ininya jadi positif. Ya. Dan jangan lupa teman-teman yang sering muncul juga persamaan eksponen. Jadi kalau ada A pangkat X sama dengan A pangkat Y, boleh kita coret A-nya, jebret-jebret, maka X sama dengan Y. Sekalian kalau misalnya ada akar X pangkat N di sininya M, itu sama aja dengan X pangkat N per M. Hati-hati ya. Oke, lanjut yang kedua teman-teman. Ada logaritma. Nah, sama dengan logaritma ya. Eksponen dan logaritma itu mirip. Jadi gini. Kalau kita punya misalnya logaritma A log B sama dengan C, itu sama aja dengan teman-teman B itu sama dengan A pangkat C. Oke. Bisa juga teman-teman A log B dikali C itu sama aja dengan A log B ditambah A log C. Oke, itu ditambah. Terus kalau ada A log B dibagi C itu juga jadi dikurangi. A log B dikurangi A log C. Oke. Ada juga teman-teman gini. A log B dikali B log C itu sama aja dengan A log C. Ya, jadi ini tinggal dicoret, jebret gitu ya. Nah, kemudian ada juga teman-teman di sini A log B itu adalah 1 per B log A. Ya, jadi dibalik. Kemudian ada pangkat A, pangkat M, di sininya log B pangkat N itu adalah N per M. Jadi ini per ini gitu ya. A log B. Oke. Dan di persamaan logaritma juga sama. Kalau ada A log B ya atau A log X sama dengan A log Y, maka A lognya bisa dicoret. Jawabannya adalah X sama dengan Y. Oke? Gitu. Lanjut. Nilai mutlak. Nah, nilai mutlak juga suka ada ya, suka muncul teman-teman. Jadi nilai mutlak itu sebetulnya kalau kita punya kotak, ini mutlak ya, itu dia itu akan menjadi kotak ketika kotaknya lebih dari 0. Ya, akan menjadi negatif kotak ketika kotaknya itu kurang dari 0. Oke. Nah, itu. Jadi nanti tergantung kotaknya lebih dari atau kurang dari gitu ya. Oke, nah di dalam nilai mutlak juga sebetulnya dia itu selalu positif ya hasilnya ya. Apapun yang keluar dari mutlak itu selalu positif. Selalu positif gitu.
Nah, sekarang teman-teman bisa dilihat kalau misalnya ada mutlak kotak itu sama dengan A, itu sama aja dengan, jadi si kotaknya itu sama dengan A ya, bisa juga si kotaknya sama dengan negatif A. Ini hati-hati nanti ya. Nah, kotaknya bisa isi apa aja teman-teman ya. Kalau misalnya X ditambah 3 sama dengan 2 gitu ya. Berarti kan ada dua jawaban tuh. X tambah 3 sama dengan 2. X tambah 3 sama dengan negatif 2. Nah, ini aja dapat X-nya sama dengan negatif 1. Kalau ini X-nya sama dengan negatif 5. Oke, paham ya? Nah, bisa juga di sini pertidaksamaan dari mutlak ya. Kalau misalnya ada kotak kurang dari A, itu sebetulnya teman-teman si kotaknya itu di antara A dan negatif A. Ini cepet ya, mode rusuh namanya juga. Kalau lebih dari ya, itu adalah kotak kurang dari yang kecil atau kotak lebih dari yang besar. Bisa juga jadi mutlak kotak ya, misalnya kurang dari mutlak segitiga. Nah, ini cara cepatnya teman-teman. Jadi jawabannya adalah kotak ditambah segitiga dikali kotak dikurangi segitiga. Kalau dia kurang dari 0, kalau dia sama dengan 0, kalau lebih dari 0. Jadi tergantung tandanya, oke? Ini lebih cepat. Lanjut. Matriks. Nah, matriks ini sering munculnya itu di determinan. Determinan, ya. Jadi kalau misalnya ada matriks ya, misal A, B, C, D gitu ya. Maka misal determinan ya. Determinan dari A ini misalnya matriks A ya. Determinan A itu adalah AD dikurangi BC. Nah, ingat-ingat ini. Dan itu sering muncul. Dan kalau misalnya matriksnya itu adalah singular. Singular itu adalah determinannya sama dengan 0. Oke, ingat-ingat nanti kalau ada matriks singular, nilai determinannya sama dengan 0. Terus apalagi? Matriks itu lebih ke kalian harus bisa misal penjumlahan matriks. Kalau dia A, B, C, D ya, ditambah dengan E, F, G, H, kalian tinggal jumlahin aja yang seletak A, E. Berarti A tambah E, B tambah F ya, C tambah G, D tambah H. Ya. Begitupun dia pengurangan. Ya, plus minus gitu ya. Tapi kalau perkalian hati-hati, ini yang sering keliru siswa-siswa. A, B, C, D dikali dengan E, F, G, H. Itu adalah perkaliannya baris kali kolom, baris kali kolom. Jadi di sini itu AE BG, AE ditambah BG, ya kan? Kemudian AF ya ditambah BH, tambah BH gitu. Begitupun yang CE, CE ditambah DG, DG kemudian CF ditambah DH. Nah, itulah perkalian. Dan ada beberapa sifat matriks yang perlu teman-teman ketahui. Jadi kalau misalnya determinan A dikali B itu sama aja dengan determinan A dikali determinan B. Ya, itu juga sering muncul. Oke. Itu matriks. Kita lanjut di, wah ini teman-teman kalau misalnya mau sawer copy ke Kak Sugeng, teman-teman tinggal klik ada di deskripsi ya linknya, atau ini nih TER gitu ya, traktir ibaratnya, traktir Kak Sugeng nih ya, di Sungkono 404 ini ada linknya. Nanti Kak Sugeng kasih linknya ya, boleh kopinya bebas mau yang berapa. Oke, dan juga teman-teman Kak Sugeng ada info bimbel dan tryout ya, teman-teman harus sering tryout di bimbel part 6 ini khusus teman-teman yang gelombang kedua. Nanti intensif UTBK ya, dengan Kak Sugeng langsung diajarkannya, dan Kak Reta dan juga Kak Nada. 3 kelas super intensif ya, satu kelasnya adalah 2 jam teman-teman ya. Nanti 12 Mei mulainya sampai 14 Mei gitu. Hanya berapa? Hanya 100.000 gitu. Gimana cara daftarnya? Ada di link deskripsi teman-teman ya. Dan bisa ada di WA ini. Kak Sugeng tunggu teman-teman daftar ya. Oke, kita lanjut. Turunan. Nah, ini turunan juga sering muncul teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu dulu dasarnya
Dasar dari turunan gitu kalau ada misalnya ada fungsi nih. Fungsi fx itu sama dengan a pangkat n atau x pangkat n, biasanya x ya. Maka f aksennya adalah n dikali x, n-nya dikurang 1. Gitu ya, itu turunan. Terus turunan dari angka, misalnya fx sama dengan 5. Maka f aksennya itu 0. Ingat-ingat, itu sering keliru. Kemudian ada perkalian turunan. Kalau ada fx itu sama dengan u dikali v, maka turunannya adalah u aksen v ditambah u v aksen, gitu ya. Nah, gitu. Ada juga pembagian ya. Jadi kalau kita punya fx u dibagi v, itu turunannya adalah u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Itu bedanya, ada pernya. Dan ada turunan di dalam akar nih. Kak Sugeng kasih tahu ini biar teman-teman ini carcep. Jadi kalau ada fx sama dengan akar kotak, maka f aksennya adalah kotaknya kamu turunin jadi aksen per selalu 2 kali tulis ulang akar kotak. Selesai. Ini cepat. Gitu. Silakan nanti dipraktekan. Lanjut. Limit. Nah, limit ini nanti ada kaitannya dengan turunan. Kalau turunannya udah jago, limitnya jago. Jadi kalau ada limit x mendekati misalnya 2 gitu ya. Dari x plus, ya boleh x plus 2 boleh. Yeps, x plus 2 di sininya. X kuadrat min 2. Atau ini 4 ya boleh. Nah, misal gini teman-teman ya. Teman-teman gak boleh memasukkan. Jadi kalau teman-teman masukin, itu kan nanti jadi 0. Karena 2 kuadrat 4 kurang 4, 0. Gak boleh 0. Makanya teman-teman harus difaktorin. Jadi limit itu biasanya 1 itu faktor. Ya. 2 itu turunin. Nah, kalau faktor, teman-teman gini. Limit x mendekati 2. X plus 4. Terus ininya x plus 4. X, 2 ya. Kata Kasung juga ini 2. X plus 2, X min 2. Makanya ini 2 kata Kasung juga 2 aja deh. Nah. Kan udah kayak gini enak ya. Jebret-jebret. Pembuat nolnya nggak ada. Berarti di sini kita negatif. Nah. Kalau gitu kan pembuat nolnya nggak hilang nanti. Ini X min 2, ini X plus 2. Nah. Coret-coret gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1/4. Lama, mending kita turunin ya. Kalau kita turunin, teman-teman atas turunin 1, turunin 2x, masukin 2-nya 1/2 kali 2, 1/4. Sama ya. Nah, kalau turunin lebih cepat. Oke. Nanti biasanya bentuknya akar, kamu turuninnya pakai rumus cepat ini. Oke, selesai limit. Integral. Nah, integral ini kaitannya dengan turunan ya. Kebalikan dari turunan itu adalah integral. Jadi integral itu sebetulnya integral fx dx ya. Jadi kalau integral dari x pangkat n itu adalah ini dx ya. Pangkatnya tambah 1, taruh di bawah. Selesai. Contoh. X pangkat 5. X yang jadi pangkat 6, 6-nya taruh di bawah. Jangan lupa plus C ya. Karena ini integral tak tentu. Terus apa lagi ya integral? Ini aja sih. Cukup perlu tahu ini. Dan integral substitusi. Integral substitusi. Ini ada cara cepatnya nih. Jadi kalau ada integral dari misalnya X plus 2 ya. Dikali misalnya 2x kuadrat. Enggak deh, x kuadrat aja deh. X kuadrat ditambah 2x ditambah 5 gitu ya. Ininya 4 berarti harusnya. Ya dikuadratin gitu ya, atau pangkat 10 gitu ya.
Nah gimana caranya kak? Bisa enggak? Ini 2x. Boleh sih sebetulnya ini 2 aja. Ini 2 misal gitu ya. Nah gimana caranya? Ini lebih cepatnya adalah kamu ini carcep. Kamu tulis ulang ya. Ditulis ulang 2x plus 2. Kemudian x kuadrat plus 2x plus 5 pangkatnya nambah 1 jadi 11. 11-nya taruh bawah, turunin yang ini. Jadi kan 2x plus 2 tuh. Dan dicoret. Selalu dicoret tuh, udah plus C, selesai. Jadi 1/11 itu. Cepet kan? Peluang. Peluang itu sebetulnya ya banyaknya kejadian dibagi banyaknya semesta. Biasanya kalau di peluang di dalam di dalam kotak gitu ya. Misalnya ada 3 merah, ada 5 putih, diambil 2 bola. Nah ini biasanya pakai kombinasi ya, kombinasi gitu. Nah makanya di sini Kak Sugeng kasih cara kombinasinya aja ya. Kalau ada kombinasi misalnya 5 kombinasi 2 ya, atau 5 kombinasi 3, teman-teman jangan pakai 5 4 atau gini. Pakai cara biasanya kan 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial dikali 3 faktorial gitu kan. Nah berarti di sini waduh 5 faktorial, di sini 3 faktorial gitu ya. 3 faktorial, 2 faktorial, lama pokoknya. Nah cepatnya adalah teman-teman 5 kombinasi 3 itu adalah 5-nya mundur 3 kali. 5, 4, 3 per 3, 2, 1. Jadi selalu dibagi ya kan. Coret-coret dapatlah coret-coret 10. Ya. Tapi ada yang lebih cepat lagi. Jadi 5 kombinasi 3 itu sama aja dengan 5 kombinasi 2. Kalau bisa dikurangi, kurangi aja. Kalau lebih kecil ya. 5 mundur 2 digit jadi 54 dibagi 2 kali 1. Sama kan? Nah, terus kalau misalnya kita punya 5 kombinasi 1 jawabannya 5. 5 kombinasi 5 itu jawabannya 1. Ya. Berapapun angkanya bukan hanya 5 ya. Kalau kombinasi 1 jawabannya itu. Paham ya? Transformasi geometri. Oke, ada berapa lagi? Waduh, masih banyak ya. Oke, teman-teman, ini masih banyak teman-teman. Transformasi geometri sebetulnya teman-teman hanya perlu tahu misalnya translasi. Translasi itu tambah aja ya. Jadi tinggal ditambah. Jadi kalau misalnya ada A misalnya X, Y ditranslasikan oleh A, B, maka jawabannya adalah X ditambah A, Y ditambah B gitu ya. Kemudian yang sering muncul itu memang refleksi atau pencerminan. Jadi kalau misalnya A itu X, Y dicerminkan, dimirrorkan oleh X, maka teman-teman yang berubah adalah Y. Nah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya X, Y ditransformasikannya adalah terhadap Y, maka jawabannya adalah negatif X, Y. Ya kan? Terus ada juga kalau X, Y dimirrorkannya X sama dengan A, maka 2 kali X min A, ya kan? 2 kali A, 2 kali A min X, Y gitu. Balikin X, Y, kemudian dimirrorkannya misalnya terhadap Y sama dengan B, maka jawabannya adalah X sama dengan 2B min Y. Paham ya? Ini aja yang teman-teman perlu ketahui. Lanjut. Persamaan kuadrat. Wah, ini yang sering Kak Sugeng ngasih tahu ya. Jadi kalau ada AX kuadrat ditambah ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A-nya tidak boleh 0. Maka teman-teman misal akar-akarnya itu adalah alfa dan beta ya. Alfa beta, maka alfa tambah beta itu adalah min B per A, alfa kali beta itu adalah C per A. Ini yang sering muncul. Ya, teman-teman ingat-ingat. Kemudian ada juga bentuk A. Misalnya ada
alpha tambah beta gitu. Ini kan jadinya alpha kuadrat tambah beta kuadrat ditambah 2 alpha beta. Ini juga sering. Oke, juga sering gini, alpha kuadrat dikurangi beta kuadrat itu adalah alpha tambah beta, kemudian alpha dikurangi beta. Oke. Sip, lanjut. Lingkaran juga sering sih. Trigonometri, fungsi. Ada fungsi juga ya. Border. Banyak nih. Oke, masih kuat ya teman-teman ya. Lingkaran itu teman-teman hanya perlu ini aja deh. Jadi bentuk umumnya x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Terus untuk mencari jari-jari itu adalah 1/4 a kuadrat ditambah 1/4 b kuadrat dikurangi c. Itu aja ya. Terus pusat itu adalah negatif setengah a, negatif setengah b. Kalau bentuknya itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ya ditambah c sama dengan 0. Gitu. Lingkaran. Kemudian ada pertidaksamaan. Sebetulnya kalau pertidaksamaan Kak Sugeng mau gini aja. Kalau negatif 2x sama dengan 4 ya, misalnya lebih dari, teman-teman kalau mau min 2 pindah gitu ya. Jadi berubah tandanya. Ya, paham ya? Y dikurangi negatif 2 dibagi, jadi X kurang dari negatif 2, 4 ya, paham ya? Jadi berubah, yang tadinya lebih dari jadi kurang dari. Tapi kalau dia penjumlahan enggak. Oke. Trigonometri sebetulnya oke deh, ini aja deh, sin itu demi, d per mi. Kalau ini ya set misalnya ini alpha. Ini kan depan itu depan sudut, mi itu miring, sa itu samping. Cos itu sami, sa per mi. Sin demi cos sami tan desa, d per sa. Oke. Udah gitu aja. Terus ada tan itu adalah sin per cos. Wih deh, mantap ya. Lanjut, fungsi. Nah, fungsi itu sebetulnya teman-teman, kalau ada fx itu sama dengan taruhlah dia 2x plus 5. Teman-teman kalau punya f3 ya masukin aja 2 kali 3 ditambah 5 ya kan, 11. Fungsi-fungsi itu. Terus definisi fungsi gitu ya, itu ya udahlah, itu bisa teman-teman ya. Apalagi ya fungsi itu, kalau kita punya bisa fungsi komposisi gitu ya. Kalau fungsi komposisi ya. Kalau kita punya fx-nya ini misalnya ya. Fx-nya 2x plus 5, gx-nya adalah x gitu ya. X pangkat 2 deh. Maka kalau ditanya f o gx ya, teman-teman hanya perlu nulis fx bundaran gx gitu. Fx-nya adalah 2x plus 5, gx-nya adalah x kuadrat. Jadi teman-teman masukin aja x kuadratnya ke sini ya. Jadi jawabannya 2x kuadrat plus 5. Selesai. Nah, the last number barisan dan deret. Barisan dan deret itu ada aritmatika di mana UN itu suku ke n itu adalah a ditambah n-1b. Ya, di mana bedanya adalah UN dikurangi UN-1. Suku setelah dikurangi suku sebelum itu adalah beda. Kemudian SN-nya adalah n per 2. Ini teman-teman catat ya. 2A ditambah n-1b. Geometri. UN-nya adalah AR n-1. Bedanya adalah UN dibagi UN-1. Kemudian SN-nya adalah ada banyak ya. A, Rn-1, R-1. Selesai. Oke, segitu dulu dari Kak Sugeng. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.